Kalau tidak melalui proses kosor, maka namanya korupsi. Kuduna 4 rakaat dilakukan 2 rakaat korupsi. Tapi ini mah melalui jalur legal. Jalurnya yang legal, resmi adalah rukhsah atau dispensasi bagi kita. Itu yang pertama, kosor. Malahan hukumnya haram dan tidak sah melaksanakan sholat di luar waktunya. Sholat asar di waktu duhur itu hukumnya haram, tidak boleh jika bukan jama' atau qadha. Begitupun juga sholat-sholat yang lain, jika tidak dilakukan di waktunya, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, jama' adalah proses legalnya supaya kita bisa melaksanakan sholat di luar yang seharusnya, di luar waktu yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas terkait sholat di perjalanan. Secara garis besar bahwa sholat di perjalanan itu ialah sebuah rukhsah atau sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama jika kita sedang berada di perjalanan. Di perjalanan kemana? Kemana saja. Akan tetapi saat ini kita akan membahas sholat di perjalanan karena sebentar lagi kita akan setidaknya akan melaksanakan 2 kali perjalanan. Yang pertama perjalanan mudik, masih mudik kan? Yang kedua perjalanan ibadah haji. Jadi kita harus memahami, walaupun secara garis besar ini bisa kita praktekkan kapan saja selama kita memenuhi kriteria atau indikator-indikator yang membolehkan kita mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Bapak Ibu sekalian, sholat di perjalanan itu adalah sebuah rukhsah atau keringanan. Semuanya itu ada 3. Yang pertama, qasar. Apa itu qasar? Qasar itu ya meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi diringkas secara legal, didiskon. Kalau tidak melalui proses qasar, maka namanya korupsi. Kuduna 4 rakaat dilakukan 2 rakaat korupsi. Tapi ini mah melalui jalur legal. Jalurnya yang legal, resmi adalah rukhsah atau dispensasi bagi kita. Itu yang pertama, qasar. Yang kedua adalah jama'. Apa itu jama'? Jama' itu menggabungkan 2 waktu sholat dikerjakan, dilaksanakan hanya dalam 1 waktu. Misalkan duhur dan asar, duhur dikerjakan di waktu asar atau asar dikerjakan di waktu duhur. Gitu. Begitupun isya dan maghrib. Nah, ini juga jama' juga adalah rukhsah keringanan yang legal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Jika tidak melalui jalur jama', maka kita tidak diperbolehkan, malahan hukumnya haram dan tidak sah melaksanakan sholat di luar waktunya. Sholat asar di waktu duhur itu hukumnya haram, tidak boleh jika bukan jama' atau qadha. Begitupun juga sholat-sholat yang lain, jika tidak dilakukan di waktunya, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, jama' adalah proses legalnya supaya kita bisa melaksanakan sholat di luar yang seharusnya, di luar waktu yang telah ditetapkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan jama' kita boleh melaksanakan sholat di luar waktunya dengan cara mengumpulkan 2 waktu sholat dilaksanakan di 1 waktu. Kemudian yang ketiga, ini mah diborong dua-duanya, jama' qasar. Artinya kita mengumpulkan 2 waktu dikerjakan dalam 1 waktu, serta pengerjaannya itu dikerjakan secara ringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya dikumpulkan ya diqasar. Nah, jama' qasar ini adalah alternatif ketiga.
Bapak Ibu sekalian, jika di dalam perjalanan, maka silahkan diberikan alternatif ketiga-tiganya. Boleh melakukan qashar saja, boleh melakukan jamak saja, boleh kedua-duanya, ya jamak ya qashar. Tidak berpengaruh terhadap pahalanya. Mungkin kalau qashar mah berarti pahalanya setengahnya, karena biasanya kita 4 rakaat dilakukan menjadi 2 rakaat, berarti setengahnya. Enggak, pahalanya tetap full. Kan ini namanya keringanan. Kalau keringanan, kalau rukhsah itu tanpa mempengaruhi pahala.